Menteri Keuangan, Menkeu, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga daya beli masyarakat dan menstimulasi perekonomian melalui berbagai paket kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan, salah satunya dari sisi perpajakan. Cukup tinggi yaitu 36,3%, juga tetap 11%. Kemudian juga akan ada bantuan pangan dan beras bagi desil 1 dan 2, ini sebesar 10 kg per bulan. Nah, kemudian untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan daya listrik terpasang di bawah atau sampai dengan 2.200 volt ampere, diberikan biaya diskon sebanyak 50% untuk 2 bulan. Nah, bagi kelas menengah, itu pemerintah melanjutkan kembali PPN ditanggung pemerintah untuk properti sampai dengan 5 miliar dengan dasar pengenaan pajak 2 miliar. Jadi 2 miliar ditanggung pemerintah, sisanya yang sampai dengan 5 miliar, 2 sampai 3 miliar, yang 3 miliarnya bayar. Kemudian melanjutkan kembali fasilitas untuk kendaraan bermotor berbasis baterai atau electric vehicle atas penyerahan roda 4 yang berdasarkan pada TKDN. Dan masih dilanjutkan PPN BM ditanggung pemerintah untuk kendaraan baterai atau EV atas import EV roda tertentu secara utuh atau CBU dan roda 4 tertentu yang CKD atau completely knockdown. Nah, sesuai dengan program yang sudah berjalan, ini juga ada pembebasan biaya masuk EV CBU masih diberikan. Kemudian terkait dengan yang terbaru adalah PPN BM DTP untuk kendaraan bermotor hybrid. Nah, ini PPN untuk hybrid itu pemerintah memberikan diskon ataupun memberikan ditanggung pemerintah sebesar 3%. Nah, memperhatikan juga masyarakat kelas menengah di sektor padat karya, pemerintah memberikan insentif PPh pasal 21 ditanggung oleh pemerintah, yaitu yang gajinya sampai 10 juta. Jadi dari 4,8 sampai 10 juta, itu PPh-nya ditanggung pemerintah khusus untuk industri padat karya. Nah, ditambah lagi jaminan kehilangan pekerjaan dari BPJS Naker dioptimalisasi. Artinya dari fasilitas yang ada, BPJS ini akan membuat mekanisme yang lebih mudah, sehingga nanti perubahannya adalah masa klaimnya bisa diperpanjang sampai 6 bulan, dan manfaatnya 60% untuk 6 bulan. Kemudian juga untuk jaminan kecelakaan kerja bagi industri padat karya tertentu, ini diberikan diskon sebesar 50% untuk 6 bulan. Nah, bagi dunia usaha khususnya UMKM, ini PPh final 0,5% diperpanjang sampai dengan 2025. Kalau berdasarkan regulasi yang ada, tahun 2024 sudah selesai, tetapi ini tetap kita perpanjang sampai dengan 2025. Kemudian untuk pembiayaan industri padat karya, ini fasilitas baru, itu pemerintah memberi subsidi untuk kredit investasi. Jadi untuk kredit investasi guna revitalisasi permesinan di sektor padat karya, itu bisa tekstil, bisa furniture, bisa alas kaki, itu apapun banknya pemerintah subsidi 5%. Dan ini 5% tentu menjadi bagian daripada plafon subsidi yang ada dalam program kredit usaha rakyat. Nah, selanjutnya kami minta Bu Menteri Keuangan untuk kan secara rinci. Kami persilakan. Terima kasih Pak Menko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Menko, Bapak-Bapak Menteri dan pimpinan lembaga, para wakil menteri, serta teman-teman media yang saya hormati.
Izinkan saya untuk menyampaikan mungkin beberapa aspek dari kebijakan yang ini sebagian memang menggunakan APBN, anggaran pendapatan belanja, sebagai instrumen untuk bisa menyelenggarakan berbagai paket kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat, kesejahteraan, dan juga untuk menstimulus perekonomian kita sehingga ekonomi kita tetap bisa berjalan meskipun kita memahami banyak sekali dinamika global yang terjadi dan juga perkembangan di dalam negeri yang tentu akan menjadi hal yang kita waspadai. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh media, masyarakat, pelaku usaha, para pengamat yang memberikan berbagai pandangan mengenai kebijakan terutama terkait dengan kebijakan PPN 12% maupun APBN secara keseluruhan. Karena saya memahami bahwa instrumen APBN dan pajak sebagai salah satu pilar terpenting di dalam APBN ini adalah merupakan instrumen yang dimiliki oleh masyarakat keseluruhan. Dan oleh karena itu selalu mendengar, mendapatkan feedback, dan kita terus berupaya menyempurnakan kebijakan, merespons kondisi yang ada, baik yang kemudian kita lihat berdasarkan evidence maupun dari sisi kebutuhan pembangunan dan perkembangan ekonomi kita sendiri. Saya akan memulai mungkin dengan prinsip masalah instrumen fiskal atau instrumen APBN dan instrumen fiskal atau instrumen perpajakan secara khusus yang merupakan instrumen penting untuk mewujudkan azas keadilan dan gotong royong di dalam menjaga dan membangun Indonesia. Karena ini sangat penting bagi kita semuanya. Kok beda ya? Halaman 1, halaman 2. Nah, terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang menjaga perekonomian, kita terus menggunakan instrumen, dan salah satu instrumen yang paling sering dan memang selalu menyentuh hajat hidup orang banyak adalah anggaran pendapatan belanja negara dan terutama instrumen perpajakan. Instrumen ini memiliki tujuan untuk mewujudkan azas keadilan dan gotong royong di dalam membangun Indonesia, di mana kelompok yang mampu tentu membayar kewajiban berdasarkan undang-undang. Jadi ini bukan merupakan kebijakan perseorangan, tapi ini selalu melalui proses undang-undang sesuai dengan undang-undang dasar kita. Setiap tindakan untuk memungut harus dilakukan berdasarkan undang-undang. Dan bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi atau bahkan diberikan bantuan. Disinilah prinsip negara hadir. Ini asas keadilan akan kita coba terus, tidak mungkin sempurna tapi kita coba mendekati untuk terus menyempurnakan dan memperbaiki. Oleh karena itu, meskipun tadi disampaikan oleh Pak Menko undang-undang mengenai HPP, mengenai PPN 12% itu diberlakukan, selama ini pemerintah dan DPR di dalam mendesain undang-undang juga memperhatikan atau terus memperhatikan keperbihakan kepada masyarakat tersebut. Makanya waktu undang-undang itu ditetapkan, barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak bahkan tidak dipungut PPN-nya atau PPN-nya dibebaskan. Jadi waktu 10% menjadi 11 dan 11 menjadi 12, barang-barang ini bahkan tidak membayar pajak atau PPN-nya dibebaskan. Ini adalah barang-barang yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menko, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, bahkan jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa transportasi, dan berbagai macam barang dan jasa seperti rumah sederhana, air minum. Total dari barang dan jasa tadi yang tidak membayar PPN, PPN-nya ditanggung pemerintah. Seharusnya mereka membayar PPN sesuai dengan barang dan jasa yang lain. Tapi karena pemerintah DPR dalam hal ini memberikan keberpihakan, mereka dibebaskan PPN-nya.
maka pemerintah yang membayar. Biayanya mencapai diestimasi 265,6 triliun rupiah agar masyarakat terbebas dari PPN untuk barang-barang yang dibutuhkan tersebut. Nah, untuk barang-barang yang masih terkena PPN, namun kita juga dalam hal ini melihat sebagai barang yang dibutuhkan masyarakat oleh kami semua dari kementerian bersama Pak Menko memutuskan untuk barang-barang seperti tepung terigu, gula untuk industri, dan minyak kita, minyak curah, minyak goreng curah, itu PPN-nya tetap di 11%. Artinya kenaikan menjadi 12%, 1%-nya pemerintah yang membayar. Dan tentu sesuai dengan masukan dari berbagai pihak termasuk DPR agar azas gotong royong di mana PPN 12 dikenakan bagi barang yang dikategorikan mewah, maka kita juga akan menyisir untuk kelompok harga untuk barang-barang dan jasa yang merupakan barang jasa kategori premium tersebut. Seperti rumah sakit kelas VIP, pendidikan yang standar internasional yang berbayar mahal. Nah, desain paket kebijakan ekonomi ini adalah mencoba untuk selengkap mungkin. Baik dari sisi demand side, karena banyak yang menyampaikan permintaan menurun meskipun tadi Pak Menko menyampaikan indikator dari konsumsi masih cukup bertahan baik. Namun juga ada beberapa data yang menggambarkan mungkin tekanan ekonomi dirasakan dan oleh karena itu pemerintah merespons. Kami dalam hal ini untuk mendesain paket stimulus ini mempertimbangkan secara seimbang sisi permintaan terutama kelompok menengah ke bawah yang tetap dimaksimalkan untuk dilindungi perlindungannya dan bahkan bantuannya. Dan di sisi lain juga stimulus ini untuk mendukung agar sektor-sektor produktif yaitu di bawah Kementerian Perindustrian, Perumahan, itu bisa meningkat kegiatannya. Karena ini penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, optimisme di dalam masyarakat. Maka paket stimulus ini dibuat sekomplit mungkin. Untuk rumah tangga ada bantuan pangan bagi kelompok yang paling membutuhkan. Nanti saya sebutkan untuk beberapa yang mendapatkan benefit. Ada PPN DTP untuk barang-barang yang dikonsumsi paling sering seperti tepung terigu, gula, terutama gula untuk masukan ke industri dan minyak goreng kita. Itu diproteksi PPN-nya tetap tidak mengalami kenaikan ke-12, 1%-nya ditanggung pemerintah. Dan juga rumah tangga ini akan menikmati diskon listrik 50%. Untuk pekerja ada paketnya juga. Dari mulai akses kehilangan, jaminan kehilangan pekerjaan. Dan nanti untuk industri padat karya, di mana lagi-lagi yang disasar adalah pekerjanya dan industrinya, juga ada insentif PPh pasal 21 DTP untuk industri padat karya, pembiayaan industri padat karya, dan bantuan 50% untuk jaminan kecelakaan kerja untuk sektor padat karya. Ini adalah karena kita mendengar, melihat, membaca, dan melihat data untuk memberikan dukungan pada industri padat karya. Untuk UMKM juga diperpanjang masa berlaku PPh 0,5% final dan juga volume dari pendapatan sampai 500 juta tidak kena pajak. Untuk industri mobil dan hybrid, mobil listrik dan hybrid juga dilakukan insentif untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan yang hybrid. Kemudian kita juga memberikan
PPN DTP untuk sektor perumahan karena ini adalah sektor yang selain memenuhi kebutuhan masyarakat hajat hidup orang banyak, juga memiliki multiplier dan penciptaan kesempatan kerja yang besar. Nah, kami akan memulai